Boleh nggak? Nip wis terang Nip. Apa iki? Sikat dene. Tarono wae yo. Apa saiki? Aneh. Main. Sopo? Bajilek sopo iki? Ono dacang po? Oh, oktav. Masukin. Ngobrol-ngobrol aja. Ya, halo, selamat datang teman-teman yang lagi nonton online di Zoom. Selamat datang di pameran Amorfati yang dibuat oleh Mas Hanif, aka Dua Musim. Jadi kalau teman-teman mau nonton pamerannya bisa datang ke Hall Coffee di Jalan Kaliurang, kan? Itu nanti tanggal 31 ya? Tanggal 30. Ya, tanggal 30 Desember sampai jam 10 malam bisa ya? 10 malam. Ya, 10 malam ya. Nanti datangnya bisa sore dari 4. Ya kan? Nanti teman-teman juga bisa beli banding zin. Ini ada banding zin sama yang dibikin sama Mas Ani. Nah, ini stikernya, ya kan? Kemudian sore ini juga nanti pameran ini kita bisa sambil ngobrol-ngobrol tentang gimana prosesnya bisa buat pameran Amorfati ini, ya kan, solo exhibition dalam kondisi yang kayak gini ya Mas dan ya, biasanya semua apa ya, teman-teman yang di ranah seni gitu susah banget untuk berkarya di hiburan, yang kemudian akhirnya memilih Mas Andi memilih untuk mendokumentasikan si teman-teman yang berkesenian ini lewat foto di panggung jalanan gitu. Nah, kemudian sore ini juga kita ada kedatangan narasumber. Itu ada mau mulai sekarang? Kenalan dulu. Apa ya? Nah, ini kayaknya. Yang luar. Jadi mungkin bisa Halo semuanya, terima kasih kepada terima kasih bagi join. Terus biasa koneksi Zoom agak-agak gini ya. Sabar. Oke. Terima kasih seluruh pihak dan acara ini sampai saat ini. Ada Jika Weekend, ada Kolonistik, ada Jogja Stage, ada Liar Domain, Jogja Alukan Art, Jogja Tempat Musik Terpapat, Tempat Kopi, Tempat Media, ICT, Gaming Podcast, dan IPA. Oke, sebelumnya karena apa ya? Kenapa saya bikin sebuah pameran ini? Karena mungkin dari basic saya di akademi sebagai pendidikan seni rupa, ya istilahnya kalau anak seni rupa belum pameran itu kayak belum afdol ya, istilahnya berangkat umroh haji gitulah. Nah, mungkin dari statement itu saya inginlah mencapai suatu kecapaian goals tersebut. Terus yang kedua, ini saya mensikapi apa yang di saat ini seperti pandemi seperti ini, gimana kita harus di rumah, harus berjaga jarak. Tapi
pada suatu saat saya pernah mengikuti diskus dengan beberapa orang, terutama teman saya, yang kebetulan juga saya dulu ikut ekstrakurikuler dari zaman SMA itu teater. Jadi saya agak teringat dengan sebuah literasi ataupun teori dari Stanislavski. Stanislavski adalah dramaturg, yaitu adanya performer dan penonton. Itu adalah yang bisa dikatakan sebuah stage. Pada itu saya menelaah bahwasanya, oh ternyata stage itu sebenarnya seperti ini, dan gimana saya mencikapi dengan kondisi yang seperti ini, di mana saya selama kurang lebih 6 bulan tidak motret panggung terutama, maka saya nyoba mengeksplor lagi, dan kebetulan ada beberapa literasi yang sudah saya baca-baca, oke saya akhirnya memutuskan seperti ini. Gitu sih Mas Udin. Oke. Kalau dari temanya sendiri itu kenapa sih Mas Andi mengangkat temanya apa? Dari temanya misalnya Amor Fati, kemudian kenapa harus di teman-teman yang di jalan yang diangkat gitu? Oke. Berangkat apa dari keresahannya misalnya karena emang nggak ada panggung musik kah, atau memang itu salah satu ide yang kayaknya ini belum ada nih temanya yang diangkat seperti ini gitu. Yang kemudian akhirnya diaplikasikan ke pameran dan zin juga. Oke. Untuk mencikapi kenapa ambil pengamen, karena itu kembali lagi ke ruang di mana adanya performer dan penonton. Nah, apa ya? Saya sempat ya beberapa pandemi awal tengah tahun itu kan stuck banget, nggak bisa ngapa-ngapain, terus bingung ngapain, terus itu kembali lagi pas ngobrol nongkrong di angkringan ketemu sama temen, discuss, oh ini sebenarnya menarik kalau dibuat sesuatu. Terus Mas Raria kebetulan yang punya owner mall ini, istilahnya nantangin. Ya, berani nggak gitu? Berani pameran nggak? Terus mikir. Akhirnya aku jalanin, misalnya terutama yang karya display yang gantung, itu sebenarnya konsep lama saat aku pameran di kampus angkatan. Berhubung space-nya juga memadai, dan aku coba explore lagi beberapa ruangan yang menarik, aku beranikan untuk itu sih, pameran. Dan mungkin ini momentum untuk dimana menutup akhir tahun nggak dengan kepedihan yang statement itu makin ada sih. Seenggaknya mindset kita akan lebih baik, maka kita akan lebih baik juga. Itu sih. Kemudian bisa ceritain nggak Mas Halid, gimana prosesnya, maksudnya adakah kendalanya di jalan seperti apa gitu loh? Karena kan memang bukan pada umumnya ya, kayak misalnya Mas Halid potret di panggung itu kan ya udah tinggal potret aja gitu, tapi kan kalau ini dijalankan si objeknya, ini kenapa sih Mas kok aku harus dipotret gitu? Nah, itu menjadi tantangan yang menarik juga sih saat saya lagi motret di panggung, terutama banyak beberapa pihak yang agak beda, dalam artian gini, mereka kan kalau pengamen itu kan istilahnya mempunyai wilayah, atau bisa dikatakan mungkin gentonya mereka atau premannya wilayah tersebut. Itu yang kalau ini harusnya ngapain di sini, itu yang menjadi tantangan bagi saya, kayak mengopoi. Tantangannya gitu sih. Jadi dengan bawa kamera gede-gede itu yang agak jadi tantangan sih, terutama menarik, tapi setelah ngobrol discuss dengan tujuannya gini, mereka welcome. Dan ada beberapa pihak memang yang tidak bisa dipublish, dalam artian kan output saya ini kan berupa zin. Jadi tidak bisa semua yang saya display, terutama di sini, tidak bisa masuk di zin, itu sih. Karena mereka tidak mau dipublish secara umum, takutnya nanti ada apa-apa gitu. Oh, itu berarti privacy mereka wanti-wanti gitu ya? Wanti-wanti. Oke. Kemudian prosesnya berapa lama Mas untuk mengumpulkan karyanya ini sendiri? Aku motret ini sekitar 2 bulanan. 2 bulan, berarti dari September ya? September. Sebenarnya udah ada wacana, cuma masih kemarin cuma ngawang-ngawang aja karena belum ada budget. Ya kebetulan alhamdulillah ada rezeki,
ya udah tugasin sekalian lah untuk menutup akhir tahun ini lah untuk ya. akhir tahun. Kemudian ada spesifiknya tersendiri nggak sih Mas? Kayak misalnya, oh aku kayaknya motretnya yang musik nih ranahnya, atau semua yang ada di jalan yang berbentuk apa ya, outputnya kesenian atau ngamen gitu Mas Anit, motret semua gitu. Kemudian nanti dikurasi seperti apa? Untuk proses pengkurasian terutama ini Mas, aku lebih memilih mereka yang lebih niat. Dalam artian mereka proper dalam mungkin segi kostum, musiknya juga bagus, dan mereka aware sama yang pengendara. Itu yang mungkin perlu saya abadikan sih, terutama soalnya mereka asik dan mereka aware juga sama pengendara, terutama lampu merah. Itu yang perlu saya apresiasi sih. Itu berarti yang benar-benar pure apa ya, seniman jalanan ya. Bisa dikatakan mereka kayak menganggap ya memang aku manggungnya di jalan, aku harus total gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada juga orang yang memang nggak ngasih gitu kan. Maksudnya mereka tidak mengharap feedback itu banyak gitu, tapi yang mereka total dalam si penampilannya itu. Itu yang saya kurasi seperti itu. Terutama ini sih, soalnya ada senior Mas Anom ngasih apa ya istilahnya mandatori itu kalau motret di ruang yang berbeda, kayak istilahnya ini adalah buat literasi teman-teman, coba cari foto yang benar-benar itu ada ruang, menunjukkan ruang, ada penonton, ada performer, dan itu berada di mana lokasi itu. Oh, dari ini ya, Minute Monsters ya? Yes, Minute Monsters sama We Are The Fans. Karena mereka juga mengangkat tema-tema yang nggak biasa, kayak itu panggung apa namanya, hajatan, jadilan. Oke. Ya, kemudian sore ini juga kita ada pemantik yang akan apa ya, membuka diskusi tentang pameran ini. Ada Mas Hendi ya, Mas Hendi Winata, aka Farid Kabul, kemudian ada juga Mas Indra Menus ya kan. Mungkin bisa langsung dimulai aja Mas Hanif, dari mana dulu nih, dari Mas Kabul atau Mas Menus dulu, monggo silakan. Dan aku tak geser sedikit. Monggo. Gimana Mas Menus tentang pameran ini gitu loh? Nah ini zinnya. Kalau aku sih bahasnya dari segi izin. Oh ya, karena Mas Menus juga emang ini ya aktif di apa, komunitas zin ya, di grup zin fotokopi. Ya, zin fotokopi. Kalau dulu kan di Jogja banyak zin yang awalnya muncul dari, kalau nggak musik, dan itu identiknya musiknya dengan pergerakan sosial politik, naik pagi, jual akhir, fotokopian dan sebagainya dijual. Ada fotokopi atau ada apa namanya, barter trade zin. Terus ada juga distributor zin yang dia dapat kayak semacam master atau zin yang fotokopinya pekat, terus dia di fotokopi lagi, terus itu bagian lagi. Banyak malah cara yang dijual. Baru kemudian terus muncul yang personal zin juga, yang enggak melulu bahas musik dan pergerakan tadi. Nah kemudian di baru muncul zin yang mengedepankan estetika desain. Kalau awal kayak apa? Bikin bumbu ada garam. Terus akhirnya banyak ada sedikit pergeseran. Kalau dulu zin itu berbagi info, terus sekarang menjadi semacam hasil karya yang dijual, dan itu kontraknya di situ Pak. Terus makanya kemudian di sini banyak bermain di jenis kertas dan kopi lebih luas, terus temanya juga lebih luas, tidak cuma melulu bahas musik dok, tapi banyak bahas kucing, kemudian baru yang foto ini. Kalau yang dulu memang spesifiknya banyaknya ke musik ya Mas Menus ya? Musik sama politik. Oh, sama politik. Jenis kayak padi.
Karena di medio 2000-an awal sampai pertengahan mungkin sekitaran 2015-an gitu saya juga masih sering dapat baik di pameran apa namanya fotografi, kemudian di acara musik sering dapat zin itu. Bahkan dari beberapa daerah di luar Indonesia gitu ada yang nyampe maksudnya di luar Jawa sering sampai ke Jogja gitu loh. Ya kan distribusinya gitu loh. Ya, sekarang kan udah agak jarang gitu kan. Dulu memang ada beberapa yang dia disebutnya distributor zin. Kalau di Jakarta itu di Kang. Dulu dia punya merek Piping, jadi kemudian sekarang dia kan lebih terkenal sebagai kalian miskin. Oke. Lalu dulu dia distribusi Mama Zin. Nah, dia punya itu, karena dia punya distribusi di sini. Jadi dia sering kirimin zin-zin itu, terus yang fotokopinya yang lebih bagus biasanya yang fotokopi serok itu yang dijadikan kayak masternya di sini. Ya. Karena aku dulu juga sering dititipin gitu loh. Kalau misalnya aku pulang ke rumah gitu ke Cirebon gitu. Ada beberapa teman yang emang ngumpulin zin dari sana, ada yang bikin juga, ada dari Jawa Barat, dari apa namanya Jakarta, macam-macam titipin ke aku untuk dibawa ke Jogja gitu. Yang akhirnya udah kalau kamu mau fotokopi lagi gitu, fotokopi aja sebarin ke teman-teman yang lain. Jadi bentuk distribusinya seperti itu ya Mas kalau zaman dulu. Akhirnya bergeser ke ya udah ini ternyata bisa jadi komoditas gitu loh. Jadi itu udah beda ya generasi sih Pak. Jadi nggak hanya orang yang dulu bikin zin yang musik itu sekarang mengikuti yang generasi sekarang itu udah kayak beda generasi. Nggak, kalau dulu emang musik kok. Ya nggak musik terlalu mementingkan desain. Mungkin ada beberapa kayak Sincok musik itu belum bayar. Tapi yang lain lebih ke distribusi informasi, karena dulu kan informasi juga kalau nyari-nyari hal yang subversif itu lewat zin itu oke, dulu banyak informasi. Kemudian juga bergeser ya ke arah webzine ya Mas ya. Iya kan? Tapi sekarang kayak yang aku lihat malah kebanyakan desain dia nganggap zin itu sebagai sebuah hasil karya, ya, memperlakukan itu sebagai output karya. Itu yang membedakan zin tahun 2000-an sama 2010-an ke atas itu pembedaan. Kalau yang di ranah fotografi sendiri gimana Mas? Maksudnya ada beberapa teman-teman yang di fotografi gitu ikut juga waktu misalnya Jogja kan ada acara zin tahunan gitu. Itu ada nggak yang sering ikut gitu? Kalau dulu aku juga dari 2001 ya. Ya. Terus waktu itu bukan aku bisa disebutin atau bukan, itu ada namanya media seperti ini namanya 8 Time. Ya. Maksudnya juga 8 Time. Ini juga sebagai media propaganda untuk dan juga terus ada juga ada informasi dari tentang pentas musik juga, juga ada foto-foto juga dari si band yang ingin diangkat informasinya juga. Sama informasi kayak beberapa kolektif juga ya Mas. Ini ada kolektif ini dia bergerak di bidang apa gitu ya. Ini dari dulu sampai ke zaman era saat ini betul kan ya informasinya berkembang sih ya. Mungkin propaganda dari seseorang, figur ataupun band atau apalah itu sekarang juga bisa banyak informasi tentang fashion, tentang banyak kultur dan macam. Ya. Kalau di tempat Mas Gabul sendiri, Mas Gabul aslinya dari mana? Aku dari Pontianak. Oh, dari Pontianak itu gimana perkembangan si apa ada juga teman-teman yang di Pontianak yang udah mau bikin zin tentang fotografi seperti Mas Andik ini, tapi culture apa di sana? Kalau di Pontianak di lingkungan bermain situ yang lebih banyak bukan lingkup bermain juga di teman-teman band juga ya. Jadi ya so far sejauh ini yang aku tahu zin itu ya banyak mengangkat tentang musik, musik apa musik
punk, underground, ataupun apalah di fashion yang sendiri. Dan bagaimana menurut Mas Kabul, Mas Manis ini tentang yang dibikin sama Mas Andi itu? Kalau menurutku ini apa ya? Kalau aku mau bisa bilang sesuatu yang baru, mungkin nggak baru-baru juga. Ya. Cuman ini adalah di era sekarang 2020 ini Mungkin agak jarang gitu ya. agak jarang banget yang ditemuin, terutama genre yang berisikan fotografi ya, khususnya ini fotografi panggung, karena seorang fotografer apapun dia fotografer apapun, secanggih apapun alat yang dia pergunakan, yang paling mahal itu adalah karyanya di dunia fotografi. Jadi mau alatnya semahal apapun, yang lebih mahal dari alat yang di dunia fotografi itu adalah karyanya. Kalau ukuran karyanya itu sendiri seperti apa sih Mas? Saya kayak misalnya kalau Mas Andi ini berbicara tentang stage yang di jalan gitu. Adakah lebih spesifik lagi dalam dunia fotografi gitu atau memang ya bebas saja sesuai tema yang digunakan sama si fotografer itu sendiri? Oke, kalau Mas Andi saat ini kan lebih spesifiknya ke fotografi panggung ya. Iya. Sementara fotografi panggung itu sendiri di sini luas banget. Tidak hanya tentang panggungnya juga, lampu yang wah, itu ya. Ini ada beberapa foto yang beberapa teman-teman musisi jalanan yang di lampu merah, dan juga panggung itu juga nggak perlu dengan lampu mewah dan bulan luar. Musisi jalanan juga, ini juga panggung mereka berada di situ. Ya, terus ada Cakil itu juga termasuk panggung mereka juga. Dulu juga pernah aku sama teman-teman belajar juga tahun 2012-an itu buat pameran panggung juga. Itu foto-foto yang menampilkan juga nggak perlu panggung musik, banyak itu ada sabung ayam juga itu termasuk panggung juga. Tunjukkan juga. Jadi kayaknya dan tinju itu juga termasuk panggung pertunjukan juga. Itu berarti itu panggung. Luas sih kalau bicara panggung itu luas banget. Nggak bisa dispesifikkan ke kemana gitu. Kalau dari Mas Munir dulu kan Mas Munir juga ada beberapa kali memang manggung di tempat-tempat yang mungkin nggak umum gitu ya, kayak di project-project noise gitu. Kayak kemarin kita pernah bikin di pinggir sungai gitu ya kan. Kemudian juga ada beberapa teman yang mengangkat fotografi tentang noise, kayak kemarin kita bikin majalah, lalu juga di acara noise bombing seperti itu. Nah, itu kalau buat yang masalah itu memang harusnya panggung terbatas di stage itu, makanya terus menghindar. Kemudian aku bikin dengan ini supaya kita mengembalikan public space itu kegiatan umum yang nggak kemudian harus dibatasi. Sekarang ini kan banyak kan public space itu isinya iklan. Ini kan itu kalau public space kan enggak berkait situ. Saya beberapa kali juga berkait diusir apa atau ini adalah dari public space untuk bisa digunakan. Apa nggak boleh? Ngapain kalau pasang oke apa namanya sampah di situ? Kan harusnya itu kita juga nggak urusan. ini juga yang kemudian terjadi sama beberapa seniman yang diangkat sama Mas Andi sendiri ya, kayak ternyata mereka berkarya di ruang publik itu ternyata masih kucing-kucingan ya kan, baik dari aparat kemudian mungkin dari warga juga ada, tapi kan kadang-kadang memang nggak kelihatan gitu. Tapi mereka tahu gitu loh. Itu yang bikin ternyata. Ya. Akhirnya jadi tahu gitu kok ternyata
di jalan tuh mereka sama kerasnya ya, seperti kayak di panggung beneran gitu. Mereka memang harus pakai perizinan segala macam gitu. Nah, dan ada nggak maksudnya mereka masih kayak pesan atau apa ya, kayak mas aku kayak gini tuh gak setiap hari gitu, jadi tolong jangan di-publish. Mas itu untuk apa sih? Karena kan tidak semua orang yang di jalan itu tahu maksud gitu, atau kemudian aware terhadap fotografi itu sendiri kan, yang akhirnya dapat menjadi pameran. Yang saya dapat dari kayak pesan mereka itu sebenarnya ini, jangan terlalu menjudge itu, terutama yang apa istilahnya kayak aku ambil cangkil, ternyata mereka itu sangat ini apa istilahnya sangat tulang punggung keluarga, tulang punggung mereka. Jadi aku dari situ agak menyadari bahwasanya aku belajar sih dari situ, aku coba menyisihkan uang receh, terutama receh yang aku punya itu sisihkan untuk mereka. Jadi aku lebih bisa membuka mata sedikit, terutama yang ini sih agak aware sama apa si pengendara-pengendara yang di situ. Makanya mungkin ada beberapa, kenapa aku mengambil beberapa ini ya alasannya tadi mungkin karena estetik mereka, terus dari keharmonisan bermain musik mereka, itu yang mungkin perlu saya apresiasi. Sebenarnya ada beberapa yang istilahnya waton, ngawur, asal main itu yang kita pun juga bisa sebenarnya kalau akhirnya waton, tapi tidaknya berusaha lebih baik agar hasilnya juga lebih baik juga toh. Memang kayak ada terbagi, oh ini yang iseng-iseng aja cuma main, cuma ternyata ini ada yang mereka secara apa ya, mau nggak mau ini sudah jadi kebutuhan pokoknya mereka untuk menghidupi keluarga di rumah. Nah, akhirnya mereka berpikir jangan sampai ketahuan ya gitu. Dan itu juga mengapresiasi mereka. Ini tidak akan saya sebutkan, terutama yang di sini itu, aku ya juga menjaga privasi mereka juga saling informasi gitu lah. Kalau dari apa tentang pamerannya sendiri gimana menurut Mas Gabul? Karena ini sih lihat di sini ya. mungkin karena basically aku dari seni rupa, ya gimana cara mendisplaynya itu udah apa ya display pada umumnya gitu kan, kayak instalasi, terus aku pakai sedikit mural, itu mungkin sedikit aku mengaplikasikan mata kuliah di bulan. Gitu. Ini sebagai tugas akhir? Bukan. Ini bukan tugas akhir, cuma iseng menambah portofolio. Moga-moga orang mertua bisa menerima. Amin. Oke, Mas Andi ini masih kuliah atau masih kuliah? Udah semester akhir ya? Akhir. Dapat perlu disebutkan. Gimana mungkin menurut Mas Gabul? Siapa tahu ada masukan kayak Mas Andi bikin lagi seperti ini, oke nih. Dan ini ngambil stage itu harus dipahami dan itu bagus Ruang galeri. nggak dibuat orang masuk itu atau tempat juga karena itu juga bisa kayak memanfaatkan ruang khusus juga. ya kalau dulu kan di kota Anom itu pameran foto yang semalam tok itu untuk merasakan visual. Nah ini kita juga Oke. Di luar. Sama kayak kemarin di Mas Adan juga bikin pameran di tengah jalan. Kayak di billboard gitu ya. Kalau dari Mas Gabul sendiri, ya masih sering kan Mas Gabul bekerja sama beberapa band, kemudian ikut di panggung-panggung yang gede, kemudian juga apa yang teman-teman di sini sama-sama berdua dari nggak ada yang salah juga, tentu saja untuk
sekretariat untuk ya. Jadi masukan dari Ibu juga bagus mungkin kepantaran juga bisa coba ya nanti. Jadi kan Mas Agus harap dari pameran kalau ada sponsor bisa dicoba. Berhubung saya masih belum ada sponsor, maka dengarkan Jalan ke Nalino yang berisikan sponsor yang gimana gitu. Nanti bisa dari dinas Riko. Mau pakai ini nggak? Apa? Pakai. Oh, pakai ini sepeda yang big terus Oh, belakangnya pakai ini. Saya pernah pakai itu, Bang. Oke. Ini kan Biasanya kayak ini ya, di acara-acara gede kayak kain, udah pakai sepeda, ya. Aku pernah pakai Bang. Oh iya. Ada berbagai promo mereka masih Mungkin pemilihan kertas bisa mainan kertas ini. Mainan kertas. Fotonya oke tapi kemudian kan masih perlu kan itu. Iya. Kalau aku boleh nambahin nggak Mas? Boleh. Kalau aku malah tertariknya kayak misal dibikin seperti seperti koran. Oke. Jadi dari si gamenya sendiri itu lucu atau unik gitu. Ini kayak ini aku ngambil di ruang publik juga kan agak unik gitu ya. Mungkin berarti kemasannya mungkin aku bisa bikin macam-macam nih gitu ya kan. Atau misal kayak dibikin seperti kalau pernah lihat player di lampu merah gitu kan kayak apalah gitu ya kan itu kan lucu kan ya kan Otak besar. dia bikin orang lebih interesting kayak apa sih sebenarnya gitu kan kayak gitu Aku nggak pernah sih Mas itu tak aplikasikan di pameran pameran angkatan. Namanya acaranya itu after class. Jadi aku ngeprint foto itu pakai beberapa tugas-tugas artikel, jadi bekas-bekas tulisan itu dan fotonya aku transparan sedikit biar ada tekstur tulisan tugas-tugas dulu itu sih. Jadi aku mengaplikasikan after class medianya pakai artikel-artikel tugas-tugas kuliah. Berarti memang udah pernah dipakai gitu ya mungkin nanti bisa cari Orang lain itu sih. ini gimana Mas Hanif ada maksudnya setelah membuat pameran ini gimana rasanya gitu kemudian apa planning terdekatnya dari Mas Hanif sendiri setelah pameran ini Masih mikir. Besok mau bikin apa lagi itu sih. apalagi tema yang mau ya. Gitu sih. Tapi masih seputar ke apa namanya pertunjukan di ranah lain. Ya mungkin lebihnya itu seni pertunjukan. Pertama seni pertunjukan itu yang ingin dikembangkan. Karena mungkin apa yang dikatakan Mas Abdi mungkin seni pertunjukan itu masih luas, mungkin perlu aku eksplor lagi apa yang menarik, apa yang bisa diulik lagi itu sih. Kita buka sesi pertanyaan. Bukan dari pertanyaan. Boleh. Boleh. Sambil review kuliner biasanya kalau. Terima kasih Mas Jono terbakar, apa nggak kelihatan? Monggo. Oh, Mas dulu. Gimana teman-teman yang lagi nonton siaran langsung ini? Ada pertanyaan? Apakah yang mau disampaikan? Kalau misalnya nggak ada, ya mungkin kita bisa masih ada ya? Ada ya? Mungkin masih ngetik. Atau mungkin bisa diganti background Oke. ini kan biar teman-teman tahu juga displaynya seperti apa gitu. Jadi penasaran untuk datang ke nah ini seperti ini kira-kira display dari kamera. Kalau sebenarnya ini bukan konsep awal sih sebenarnya, aku cuma lingkaran biasa. Terus sempat aku
custom ke pengrajin, nggak sempat waktunya, terus aku mikir tarik ke Bringharjo, adanya cuma ukuran segitu, gimana caranya agar bisa menarik, kayaknya di 3 biji itu sih. Itu kayak apa sih? Hula hoop ya. Dan menarik juga kayak itu teman-teman kalau mau perhatiin di tengah-tengahnya itu sebenarnya ada kursi ya. Iya. Jadi teman-teman kalau mau nonton pameran itu harus duduk. Biar enjoy juga Iya. nikmatin. Ya, kayak ngerasa juga Dunia mereka gitu. Ya, karena kan teman-teman ya di jalan lah melihat mereka makan. Kemudian kalau teman-teman masih penasaran, masih pengen apa ya, pengen datang gitu, bisa buat foto-foto juga gitu. Bisa langsung aja datang ke Mall Coffee ya kan, sampai tanggal 30 Desember, nanti dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Itu gratis. Dan ininya bayar. Mungkin kalau teman-teman mau beli banding zin, itu ada juga di depan display kameranya nanti, atau bisa langsung kontak tanya-tanya di Mall Coffee, syukur-syukur ketemu Mas Hanif di sini kan. Itu untuk bandingnya 35.000, ada izin dan stiker pack. Ya, sama satu lagi terima kasih buat teman-teman media partner yang udah membantu publikasi untuk pameran Mas Hanif. Ada Mall Coffee, ada Mall Event and Course, kemudian isi Selatan Studio, Jogja Stage, Jogja Festival, Jogja Weekend, Jogja Booking, All You Can Art, kemudian musik Jogja, ada Gigs, ada Wafnet, kemudian Jogja Stage, ada Hook Space, ada Gigs, Detik Musik, Foto Media Info, 24 Musik, dan juga Terpapar Musik. Jangan lupa teman-teman juga bisa follow Instagramnya Mas Hanif di @2musim_, dan mau bisa sih langsung datang ke sini ya, biar ketemu langsung sama Mas Hanif atau tanya-tanya pamerannya gitu. Coba teman-teman nanti dipotret, bisa jadi pameran pribadi di kamar kan. Ya, nanti saya display di kamarnya. Ya. Kalau Mas Hanif sendiri sekarang bekerja sama band juga nggak sih untuk motret? Aduh. Atau ada berapa band yang udah Mas Hanif ikuti perjalanannya gitu loh selama inilah berputar di dunia fotografi gitu. Perlu disebutin. Apa-apa. Misalnya aku ada 10 nih, ya kan, yang paling menarik sama ini gitu. Sementara ini yang di ASIS, di akuisisi. Di akuisisi. Fotografer band. Ini band. Ya, kita dapat Skandal, Cafe Canes, Gabriela Fernandez, sama Silvo. Itu sih. Band kita belum ya. Band kita belum. Saya menerima segala panggilan servisan ternyata. Kalau Mas Gabul kan banyak nih. Wah, itu lebih. Nah, Tentunya lebih. iya, jadi kita bisa sharing-sharing gimana sih ya kan. Apa ya, pengalaman ngikutin band gitu loh. Mungkin jam terbang udah jauh banget kan. Kalau Mas Gabul ini dari tahun berapa sama band itu? 2005 ada. 2005 pertengahan ya. Band pertama itu aku bantu graphic design. Terus dari graphic itu aku ke pendek. Beberapa lagi. Banyak ya. Udah sampai ada beberapa foto yang masuk ke Rolling Stone juga ya, Mas. Mas. Amin saya. Amin. Nanti mungkin juga Mas Hanif juga kan bisa. Ini tips and triknya gimana sih Mas Gabul ya kan? Ya, aku bisa Mas Gabul. masuk majalah gitu ya kan. Perbanyak PDKT. Benar, itu adalah kunci sehingga saya bisa. Nah itulah. Mungkin sehingga open submission fotografer ya kan. Mas Anom. Bisa ngikut-ngikut sama Mas Anom ya kan. Nah, tapi sekarang mungkin lagi virtual semua ya Om ya. Ininya ya. Oke, Dokumentasi. Oh iya, tapi menarik juga nih berbicara tentang kondisi virtual sekarang ya, maksudnya mau nggak mau beberapa seniman itu memang harus mengikuti ke ranah virtual ya. Kalau dari Mas Kabul sendiri gimana? Sejauh ini ada nggak yang di konser virtual itu Mas Kabul motret?
aku terakhir ngapain itu Yudi and Dodi Project YDP itu Jogja Mas. YDP itu ex gitarisnya Seven itu dia bikin project yang baru sama ex vokalisnya Seven juga gitu. Jadi pas mereka ada konser virtual Jogja tapi diajakin buat ngapain ya udah suasananya nggak enak, beda. Kosong gitu ya. Iya. Oke, ini kosong ya acaranya gitu. Nggak ada mbak yang bisa difoto. Iya. Gitu. Kalau dari Mas Gabul sendiri apa ya? Tips and triknya untuk motret di stage itu seperti apa sih? Apakah ada spesifik kayak harus ngambil penonton, harus ngambil ini atau apa gitu? Atau gimana? Nggak ada yang kan sih kalau kita sebagai official fotografer sih kan, ya mungkin ada beberapa request dari band sendiri, entah itu ngambil attire-nya atau ngambil personelnya, datang sebagai diri sendiri, nggak ada yang diwajibkan sih. Oh, itu berarti aja sih. beda ya antara fotografer band dan fotografer stage. Atau stage fotografer gitu ya. As official fotografer sebenarnya sama kita datang sebagai diri sendiri. Gitu. Kalau dari Mas Anif sendiri gimana? Maksudnya ada nggak pengalaman unik gitu selama ngikutin band gitu? Atau sejauh ini malah lebih sering yang sebagai stage fotografer pribadi gitu? Ini sih pengalaman yang terenyuh itu, tapi bukan sebagai fotografer tapi sebagai videografer. Itu saat event tetangga sebelah undang band Power Trip. Itu pas aku lagi nge-video kan sebenarnya aku dapat plotting yang di backstage. Setelah itu pas aku ke depan di barisan barikade itu ada pasangan suami istri yang baru menikah, udah bumil, itu nyidam pingin foto sama almarhum Green Grey gitu. Terus Vokalisnya ya? Vokalisnya Portrait itu sempet bingung apa sih bahasa Inggrisnya nyidam. Oh cuma pengen menyampaikan itu ya? Pengen foto bareng ya. Mungkin karena Portrait dulunya hardcore masih underground enak, diajak ngobrol mau di lobby untuk minta foto. Itu yang mungkin terenyuh banget bisa sampai kesampaian nyidamnya seorang bumil terus cari bahasa Inggrisnya nyidam, itu yang menarik sih sampai membekas sampai sekarang. Kalau dari Mas Kabul sendiri ada nggak pengalaman unik atau menarik selama mengikuti band atau motret di stage gitu? Salah satunya sama kayak yang pengalaman tadi Pak dapat dulu itu waktu masih bareng sama Kapendek. Ada salah satu fans saya Kapendek itu setelah selesai manggung dari seks itu kan biasanya memang area yang tidak diperbolehkan fans masuk loh. Kita sampai ya aku melihatnya waktu itu ya hampir menangis di minta ditanggung sana karena ya, si istri lagi hamil juga. Itu bukan minta foto tapi minta perutnya dipelus. Oh, gitu. Itu agak unik. Aku yang menyampaikan ke teman-teman, iya ya ini karena yang ada suaminya juga ada di situ ya namanya juga ini perut ngidam permintaan yang aneh juga itu yang salah satu yang masih teringat sama gue kata ini minta dipus perutnya sama buka penjat begitu. Kalau dari Mas Fadil sendiri ada gimana? Ada pengalaman unik nggak? Maksudnya selama jadi musisi gitu kemudian ada nggak pengalaman unik sama si fotografer sendiri atau pas manggung ada kok tiba-tiba fotografer yang aneh minta itu oh iya kalau main kan biasanya gelap sering nyalakan sama fotografer kita pengen itu yang terang gitu ya terang banyak saya cahaya itu gitu. kalau main memang harus gelap itu sering nyalakan terus kemudian pas karena menurut gini kalau fotografer panggung dia dengan kondisi apapun dia harus siap. Kalau gelap dia jangan sampai mengubah set yang sudah dibikin oleh
Penampilnya ya. Dan kadang-kadang aku melihat ada fotografer yang kemudian nutupin orang main terus dia di depan dengan foto itu, mungkin dia mengganggu jalan acara. Beberapa kali ketemu sama yang seperti itu. Ya, sempat ngobrol sama Mas Mulus masalah ini di Twitter sih. Bagaimana adanya koordinator penata lighting sama fotografer itu kan seenggaknya harus koordinasi biar enak sama-sama aware juga. Ya. Tapi Mas Adi pernah gitu juga? Itu pas saat motret skandal di LOL. Jadi aku minta izin sama Mas Bufi Ya. untuk beberapa momen aku motret dari FOH. Jadi aku minta Mas Bufi nyalain lampunya kayak gini, pas lagu ini aku minta izin foto dari atas itu sih. Jadi memang koordinasi itu biar enak dan sama momennya si performer itu biar dapat juga. Enak sih kalau kayak gitu. Maksudnya kan kita pengen pengennya aku pengen kemang-kemang. Ya. Tiba-tiba lampu terhidupin cuma untuk mengakui Si fotografernya. karena dia nggak mau dulu sama banyak. Artinya ya harus ada obrolan juga. Koordinasi itu yang Kadang banyak kan pengen dia ngambil mood main dulu agak susah makanya pengen aku pengen. Oh kadang gitu tapi kok itu terus. Karena sebenarnya momennya itu nggak bisa ditunggu ya. Nah, Jangan momennya itu momen kan itu. kejadian gitu aja gitu kan kalau sebagai penampil gitu itu kan yang harus si fotografer harusnya siap gitu ya. Siap. Kalau aku dulu ada sih pengalaman unik kayak periode 2011-2012 itu aku sama beberapa teman yang di Jogja State gitu kan. Aku ke Solo diundang temanku yang bikin acaranya acara Rockin Solo gitu. Kemudian waktu sebelum Behemoth kalau nggak salah Behemoth main gitu. Itu kita di luar tuh masih ngobrol sama personilnya, tapi kemudian pas mereka siap-siap kita masuk semua si fotografer. Nah ada salah satu kru tuh yang emang nggak tahu kalau yang di dalam itu cuma fotografer aja gitu. Kemudian semua fotografernya itu diusir dan dimaki-maki gitu, sampai penonton bingung kan. Bingung akhirnya kemudian dilihat sama temanku koordinator si acaranya itu, akhirnya kebalik, jadi dia yang dimarah-marahin gitu loh. Ini waton gitu, itu fotografer yang emang udah emang tugasnya di situ gitu. Kenapa kamu usir-usir semua? Gitu. Jadi dia nganggapnya kayak, oh ini requestnya dari si bandnya harus clear area gitu. Padahal memang ada beberapa orang yang harus stay di situ walaupun clear area gitu. Sedangkan mereka nggak tahu kadang-kadang kalau fotografer kadang-kadang kokartnya itu kan ditaruh ya kan Mas Abul kayak risi gitu kan. Atau apa sih ID-nya itu kan nggak selalu ditunjukin kan, akhirnya itu menjadi miskomunikasi juga sama si orang yang ada di dalam panggung tapi mereka nggak tahu siapa aja yang harus di situ gitu. Itu lucu gitu. 2014 ya berarti? Enggak, 2011-2012 gitu. Bahkan beberapa kali sering ke Solo juga kan, karena kan temen yang bikin acara itu kan. Kalau dulu masih sering-sering bantuin gitu karena memang aku interest juga sama dunia fotografi terutama di panggung kayak gitu. Awalnya emang diajarin buat kayak motret landscape, tapi kayak feelnya kurang gitu. Momennya tuh lebih asik ketika nonton orang yang tampil, kemudian kita dapat momen yang aneh-aneh, misalnya dia lagi nguap kayak atau lagi tiba-tiba terjun ke penonton, itu kan seru banget kan, kita nggak bisa prediksi kapan itu terjadi gitu. Akhirnya coba ikut-ikut gitu. Nah kalau sekarang paling ya kalau diminta sama band ini dong bantuin motret itu, aku jawabannya adalah satu, aku nggak bisa motret, settingin aja auto gitu. Aku cuma asal-asal jepret nanti mereka yang milih gitu, ini momennya bagus nih gitu sih palingan. Kalau momen tertentu kadang ini sih, kalau pengalamanku aku lebih suka bandnya dulu, maksudnya kalau suka band, tahu bandnya, tahu lagu-lagunya, otomatis tahu tuh tempo mana yang di mana mungkin cuma melodi atau pas dia sing along, itu kan enak sih kalau cari momennya. Kadang itu yang kalau lagunya Bidon pas cing wah enak ini pas motret gitarnya, terus pas lagi sing along vokalis sama penonton enak kalau diambil itu sih. Jadi aku menanyakan kalau motret itu tuh band-band yang aku suka, yang dan kadang juga yang menarik sih secara artistik pertunjukan. Kalau yang selama aku pelajarin kayak mungkin sharing aja kayak benar atau enggak gitu. Misalnya kita disuruh atau diminta motret band gitu, paling enggak
yang pertama kita lokasinya juga tahu kan, kita harus tahu dulu lokasinya tuh kayak gimana sih. Itu kemudian yang aku mikir kayak oh iya kalau kita tahu lokasinya kita jadi tahu ngambil angle-nya itu dari mana gitu kan, angle-angle yang oke gitu. Kemudian kita harus ngapalin apa ya, misalnya dari si band itu stage act-nya biasanya gimana sih gitu, atau di lagu apa sih, atau lagu apa yang paling banyak disukai penonton, yang itu bikin apa ya suasana jadi crowd-nya tuh oke gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau untuk lighting kayaknya agak susah ya, soalnya koordinasi juga kan, kita harus koordinasi sama orang yang pegang lighting ya kan. Kadang-kadang kalau kita bukan official kan agak susah buat komunikasinya kan. Gue sopo gitu, gue bukan fotografer bandnya kok request kan kadang-kadang gitu. Jadi menunggu aja gitu, aku perhatiin dulu beberapa lagu kayak oh ini lightingnya itu sebenarnya kayak gimana sih, terang-terang, kemudian sorotnya seperti apa. Kira-kira seperti itu nggak Mas Abdul sama Mas Hasan gitu? Ya kalau untuk pengenalan panggung, Iya. oh beda datang si band main jam 7 malam, jam sore atau sejam sebelumnya gitarin panggung dulu. Jadi ini gitu. Jadi kalau aku di sini, ya kan aku bayangin nih tempat kayak gimana. Kalau untuk lightingnya ya mungkin bisa jadi PDKT dengan para dukungannya gitu, atau PDKT ya mengorbankan satu bulan pertama sih untuk lightingnya akan seperti apa. Oh ngapalin lah. Tapi ada juga kan memang yang set lightingnya itu setiap lagu beda ya Mas. Ya, Jadi itu berarti biasanya official ya tahu ya, karena bandnya kadang-kadang ngasih tahu ya set lightingnya kayak gini, lagunya kayak gini gitu ya. tapi kalau untuk band-band yang udah punya operator lighting sendiri, ya. kita bisa dapat data dari YouTube. Konser live mereka seperti apa gitu. Dari band A sekali konser mereka bawain 15 lagu. Itu berarti ya bisa sampaikan sih ini kan lightingnya seperti apa. Lightingnya merah hijau atau juga. Nah itu kadang jadi perdebatan juga Mas. Apa ya? Lighting apa yang kira-kira paling cocok gitu. Kadang-kadang ada fotografer, wah ini elek banget, kenapa merah terus gitu. Oh ini elek banget, kenapa biru terus gitu. Ya kan? Maksudnya dari pengalaman ini Mas Anit, Mas Kabul gitu. Yang kira-kira paling pas tuh lightingnya seperti apa? Atau memang semuanya pas tergantung kita ngambil momennya. Aku kalau lighting yang sangat jelek itu warna biru. Itu sangat mati banget. Beda banget kalau warna biru sama kuning itu beda banget, lebih bagus dan kuning daripada. Kalau biru itu kayak udah datar itu, nggak ada tekstur flat banget, mati objeknya. Kalau dari Mas Kabul sendiri? Beberapa teman-teman sih biasanya bilang warna merah fungsi fotografer tangguh. Iya. Cuman kalau semakin sini aku pelajarin, ternyata untuk lighting itu jatuhnya tergantung merek juga sih. Merek lighting yang digunakan untuk si konser masing-masing musik pasti beda-beda. Iya. Terus bagaimana juga si lighting itu ditaruh jaraknya. Oke. Dari ujung atap panggung ya benar ke si personil itu kalau 1 meter jelas pasti bakal lighting yang itu pasti akan rusak kulit sih ya rasa itu. Lebih kayak apa, noise gitu ya? Ada noise satu pun biasanya kalau ke skin si BA atau skin juga nggak enak gitu. Kayak apa bergelar gitu. Iya. Cuman kalau aku sudah dapat lighting yang seperti itu ya paling untuk nantinya aku bikin giveaway sih. Artinya Paling aman ya. Nah kalau buat ngakalin apa ya performance model-model kayak Mas Menus itu berarti yang gelap gitu itu gimana tuh? Ya, kadang-kadang kan misalnya kita gelap ini gelap terus kenapa sih kita iseng pakai flash gitu? Ternyata nggak suka gitu kan ada kan? Ya bahkan zaman dulu ada istilah kayak online nggak flash gitu, nggak boleh pakai flash gitu. Padahal si fotografer yang baru misalnya itu tuh kebingungan gitu kayak ini gimana ya? Ya kalau ya apa ya
Dari segi alat yang kita gunakan dengan kamera itu kan ya maksudnya kita untuk saya solis ya sudah diberikan tayang sedikit 5G itu berapa itu satu tinggi ada 100 sampai 200 ya push paling tinggi ya. Jadi untuk itu akan noise noise itu bukan musuh kok ya. Kan mungkin ada beberapa foto yang noise malah unik noise dari artis noise. Kadang-kadang datang gitu aku pengen ngambil bokehnya gitu ya, pas sampai sana kok peteng gitu ya, akhirnya kadang-kadang dihajar pakai BW juga tetap gelap gitu, gimana ya, ternyata ngakalinya dari ISO sendiri gitu ya. Berarti paling enggak si fotografernya gitu, even kalau sekarang kan dari handphone kemudian mirrorless gitu kan, berarti tahu dulu device yang dipakainya, gearnya yang dipakainya gitu. Nyampe nggak sih ISO-nya sampai apa yang paling tinggi gitu ya. Itu teman-teman tips and trick-nya modern kampung gitu. Terus ini tanya masalah ZIN untuk apa ya? Gimana sih Mas cara bikin move ZIN untuk berkembang lagi? Movement ZIN biar naik lagi itu gimana sih? Menurutnya kalau sekarang kan mungkin kita kan tidak bisa menolak dengan era 4.0 itu. Apakah ya sebenarnya memang beda sih Mas. Aku lihat pas nge-layout itu beda banget esensinya sama fisik. Itu kan sebenarnya daya tarik fisik itu yang menarik, maksudnya lebih dapat feel-nya. Untuk menggait sebenarnya fisik itu lebih enak. Kayak contohnya juga foto lah, kalau digital kan ya gitu-gitu doang. Apalagi kalau udah di display kan udah beda lagi esensinya. Terus gimana sih kalau menaikkan esensi ZIN ke fisik lagi? Walaupun kita diperbanyak workshop, kadang banyak orang yang belum ngerti ZIN itu apa, jadi nggak tahu mungkin. Pas awal bikin ZIN pameran ZIN juga itu, datang pas di kafe alir. Oh lihat space kan banyak yang datang mah bukan orang-orang yang tahu ZIN. Ini mereka datang karena tertarik Penasaran gitu ya, penasaran. Memang harus bikin gitu, bikin aja terus. Bukan itu butuh prosesnya jadi awal itu harus diproses. Kalau cuman terus hasil nggak perlu cetakan ini. Banyak unik-unik teknik yang bisa dibikin itu menarik. Dan melalui workshop tadi. Kalau di workshop pameran itu lagi nggak tahu tertarik. Kalau nggak ya. Mungkin juga Mas Andi bisa bikin kolaborasi gitu loh, ya kan? Dari teman-teman yang emang mungkin baru mau mulai pameran, mau mulai bikin ZIN gitu kan, kita kolaborasi gitu, bikin yang seperti ini, kita punya ide apa gitu, ya kan? Mungkin pengaplikasiannya juga apakah harus di kertas atau nggak harus di kertas? Itu macam-macam gini aja. Lalu bikin digital, kemudian scan, terus ditaruh didigitalkan. Oke. Kalau aku dulu periode berapa ya, 2009-10 tuh beberapa kali dapat dari temenku, dia kayak bikin flash media gitu loh. Jadi ZIN yang diaplikasikan ke web ZIN, tapi dia autoplay gitu loh. Nah itu zaman dulu. Cuman aku waktu itu mau mulai bikin kayak gitu kayak susah gitu. Akhirnya aku cuman main upload di blog aja, cuman kasih keterangan gitu kayak bikin ini acara ini, terus kemudian ini setelahnya kayak gitu sih. Cuman sekarang aku lebih kayak cuman ngulas ininya aja sih, ngulas release kayak gitu. Oke. Karena kurang orangnya, waktunya habis gitu. Dan Mas Haris tadi mau tanya? Boleh. Mas Haris. Pertanyaannya. Nah, ngomongin yang Isi. hilang. Offline. Ya udah, mungkin kita tutup aja, Mas Anip. Boleh. Atau gimana? Masih ada pertanyaan? Ya, kita akhiri saja sesi diskusinya sambil menunggu Mas Anip lagi mencari jalan terbakar.
Sebelumnya terima kasih buat Mas Kabul, kemudian Mas Menus, kemudian untuk Mall Coffee juga yang udah menyediakan space-nya buat pameran, buat teman-teman yang udah datang di sini juga, lagi di luar, yang udah nonton online juga. Terima kasih juga untuk teman-teman media partner yang udah membantu publikasinya. Ada Mall Coffee, ada Mall Event and Course, kemudian ada Sisi Selatan Studio, ada Jogja Stage, ada Jogja Festival, Jogja Weekend, Jogja Booking, All You Can Art, Musik Jogja, Colony Gigs, Wafnet, kemudian Genmore Stage, Book Space, I Heart Gigs ID, Bilik Musik, Motor Media Info, 24 Musik, dan juga Terpapar Musik. Ya, terima kasih teman-teman yang udah stay di sini. Terima kasih buat Mas Anip, aka 2 Musim, udah bikin pameran. Semoga lancar ke depannya, ya kan, nambah terus portonya. Dan semoga direstui mertua. Amin. Gitu ya, Mas? Kamu punya apa? Kelamaran saya punya Zin, Om. Saya punya Zin. Ya, ini udah siap Zero Terbakar? Udah akan jadi. Udah jadi? Udah jadi. Oke. Ini kan sudah tadi sudah terbakar ini kan. Dia ternyata dari tadi dia lewat makanan ringan. Enggak, dia performa. perform art ini. Oke. Itu seni itu nggak harus main gitar. Enak mas. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa pameran ini masih dibuka sampai tanggal. Oh ya, jangan lupa beli zinnya. Ini gimana ya? Oh ini Amor Fati Zin dari Mas Hanif aka 2 Musim. Buat teman-teman yang pengen dapat zinnya bisa langsung datang ke Mall Coffee sampai tanggal 30 Desember 2020 dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Nanti bisa juga langsung kontak di Instagramnya Mas Hanif ya, aka 2 Musim. Dadah. Sehat selalu. Terima kasih.